بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله السكندري رضي الله عنه الله عنه بالدين الشرع آمين. الفاتحة أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به القادم ونغفر بالغرب وضرب بالحبائل وتنال بالرغائب وبشر القعاد واستغفر الغرام بوجه الكريم وعلى يشرب به والخلق ولا بشر بعدد والمعانك اللهم صل وسلم على وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به القادم ونغفر بالغرب وضرب بالحبائل وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستغفر الغرام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل خير ولا بشر بعدد والمعانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به القادم ونغفر بالغرب وضرب بالحبائل وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستغفر الغرام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل خير ولا بشر بعدد والمعانك اللهم علمني علما أرقى به أوامرك ونهيك وارزقني فهما أعرف به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. إلهي من كانت محاسنه مساوية فكيف لا تكون مساويه مساوية. Ilahi Gusti ingsun man utawi sapane wong iku kana ana apa mahasinu pira-pira kebagusan man ay amalu dikasih pira-pira amal man as-salihatu kang bagus ana iku masawiya pira-pira kala. Ya Allah, kalau ada orang yang kebaikan-kebaikannya saja itu masih terhitung jelek li'adami khuluwiha krono oranane sepine amal sepi mintaqa yang dilujbi saking piro-piro lembute ujung warniya ilanaya fahiyya monggo utawi amal as-salihah utawa mahasin iku mahasinu piro-piro kebagusan bihasabil zahiri kelawan milang zahiri wa indan nasi lan ing dalem mungguhe menungso wa masawi niki atofe ning mahasin wa masawi lan utami amal iku pira-pira ala fil waqti ing dalem kenyataane wa indallahi lan ing dalem kersane Gusti Allah. Amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu hanya terlihat baik secara zahir. Wong melakoni ibadah, ngedoi maksiat itu baik hanya secara zahir dan menurut penilaian manusia. Tapi kalau dinilai sebenar-benarnya amal kebaikan itu sejatinya itu sesuatu yang jelek. Karena apa? Jauh dari sempurna dan juga jelek di mata Allah. Artinya jelek di mata Allah bagaimana? Bagaimana dia akan menganggap sesuatu itu baik sementara dirinya di dalam beribadah ini sih kecampuran riya, kecampuran pamer, kecampuran ujub merasa baik nih. Karena apa begitu ya? Karena amal ini tadi tidak bersih dari lembut-lembutnya ujub, lembut-lembutnya riya. Orang kalau lihat pamer mungkin terang-terangan ini ada pamer yang sini, apa yang pamer yang kopi. Nah, bagaimana bisa dinilai baik? Artinya amal baik kita itu di mata Allah ini masih jauh dari sempurna, alias jelek, Pak. Siapa yang merasa amalnya bagus? Coba, itu
nonton. Pernah tadi Nabi memberikan sayembara, sopo sing iso sholat khusyuk, tahu ya dia teban. Simpukti atau hijau Arab. Akhirnya Sayyidina Ali coba sholat 2 rakaat. Awal wis khusyuk terus, baru terakhir tahiyat teringat. Nah, mari oleh hadiah kok. Habis ini saya dapat hadiah memilih yang putih atau hijau ya. Padahal dari awal khusyuk terus Pak. Begitu terakhir terbersih sedikit gitu. Akhirnya kita panggil ya besok gitu. Bukan saya jujur jadi coba bisa ini khusyuk gitu Pak. Itu Pak. Bayangkan padahal ukuran seseorang sholat itu akan dinilai oleh Allah seberapa banyak dalam sholat itu dia khusyuk dan ingat kepada Allah. Hudur qalbi. Kalau dalam sholat itu sama sekali tidak ingat kepada Allah, ya sholatnya tidak akan diterima. Kalau ingatnya pada Allah hanya takbiratul ihram saat takbiratul ihram saja, ya hanya takbiratul ihram itu yang dinilai sholat. Coba bayangkan. Nah kita sekali takbiratul ihram khusyuk, Allahu Akbar, mulai Fatihah, mulai juga ada belajar. Hati tidak hudur, tidak menyadari bahwa aku itu tengah sholat, saya tengah dilihat oleh Allah. Dan begitu kelingan sembarang ya. Itu bagaimana bisa dinilai baik itu? Lahiriahnya saja di mata manusia Anda sholat, tapi kalau di hadapan Allah Anda dinilai Allah gak sholat. Kau pernah nanti Nabi di kota tiap sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat kemudian sama kanji Nabi suruh sholat balik. Sembahyang mana itu? Habis sholat balik, kau balik itu sembahyang mana? Karena sembahyangnya tidak benar. Lu kelihatan secara zahir dia sholat. Menurut manusia murapi sholat. Tapi Gusti Allah tidak tahu itu lahiriah juga. Inna Allah lam yudhila suwarikum wala ajsarikum pada kita Allah juga. Mesti dilihat oleh Allah itu artinya oleh diri, bukan lahiriahnya. Fa kaifa la takunu mubahale kaya apa ora ono apa masawihi pira-pira alane man ay uyubuhu tegese pira-pira aibin man wa amaluhu la pira-pira amal man as-sayyi'atu kang ala amal orang itu masawiya piro-piro ono. Dan bagaimana tidak jelek kejelekannya seseorang tadi. Api ewae itu masih jelek kok, apalagi kejelekannya. Paham? Dong api ewae itu masih dinilai jelek, apalagi kejelekannya. Ya, sementara kita ini masih sering merasa diri ini baik Pak. Buktinya apa? Mau nikah jadi nolih tak terima. Kalau disinggung orang lorati, yo andai kata kita merasa diri kita ini jelek Pak, dihina orang, dikata-katain orang, tidak akan tersinggung. Ya karena memang jelek. Paham ya? Nah ini loh perasaan jelek ini yang kadang hilang di hati kita. Oh aku dimiliki elek ngomong soal api, itu aneh. Pada orang api saja itu masih jelek kok di hadapan Allah. Pencuri kalau tertangkap terus dia dikata-katain pencuri, gilo-gilo ini ada juga. Dan akan melihat jadi wajibnya hijab kok. Salah coba. Iya. Nah tapi kita yang samar kejelekan kita tertutup, orang lain nggak tahu kejelekan kita. Tapi Allah mengetahui persis. Kita ini hanya casingnya tok Pak, koyo yapi, koyo gus, koyo kiai, koyo casingnya tok. Jeruk yang awet ini bosok Pak. Lu mau kok terus ngomong sambil nggak ada. Pakai falataku masabihi masabia. Lu nek api kiai pun elek Gusti, dia coba baca dengan. Sampai saya sering katakan, andai dosa itu mengeluarkan bau Pak, kita tidak akan kuat hidup seperti ini Mas. Bahkan pada bau kita sendiri kita akan kuat. Andai dosa itu mengeluarkan bau, Gusti Allah itu ditutup nunggu sih ngomong so api hanya sekitar karena kita punya murid, punya santri, punya pengikut, punya jabatan, kok ngomong api ya. Nah ini akan menjadi renungan kita.
Ai uyuban tegese pira-pira celo pira-pira aib tamatan kang sempurna, azimatan kang agung. Nah, kita melakukan barang baik saja itu masih banyak kejelekannya kok, banyak kekurangannya. Ibadah kita itu jauh lebih sempurna. Karena apa? Itu tidak bersih dari riya, tidak bersih dari ujub dan sebagainya. Insya Allah. Nah, orang riya, orang yang ujub itu karena dia menisbatkan amalnya itu pada diri. Kalau ada orang yang amalnya itu dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Allah yang menggerakkan, insya Allah dia lambat laun akan terhindar dari ujub. Karena apa? Karena merasa tidak punya prestasi sama sekali. Saya melakukan kebaikan ini itu aku, ini Gusti Allah sih mau bantu, saya tidak bisa apa-apa. Sehingga di dalam dia menstatuskan dirinya sebagai ahqarul bashar, hina-hinanya manusia, itu memang betul-betul tidak hanya sekedar kamuflase. Saya ini orangnya apalah, tapi saat jadi ngomong-ngomong kepingin dilempar. Itu agak itu merendah tapi kepingin dipuji. Nah, ini pelajaran yang saya ketika saya almarhum meninggal, saya baca buku di buku itu terpelajar, baru sadar bahwa ya Allah tadi selama ini, jadi saya kan jarang dari itu. Nah, selama Bapak masih hidup, begitu Bapak meninggal sudah berapa hari, baru saya lihat di sampulnya buku itu ada tulisannya kata bahwa zalim li nafsih ahqarul bashar wa ahqarul ilahil. Ini yang membuat saya terpukul, Masya Allah. Yang nulis buku ini orang yang zalim terhadap dirinya, yaitu hina-hinanya manusia dan butuh-butuhnya manusia terhadap ampunan Allah yang maha pengampun, Al-Hajj Ahmad Siddiq. Saya itu kayak digedor lah itu. Ya Allah, baru sadar lagi. Ini terasa bukan hanya sekedar lip service gitu. Tulisan itu betul-betul terasa bagi saya bahwa itu tulus Bapak merasa hina-hinanya manusia. Ya Allah, Allah yarhamkan keluarga. Iya. Karena seringkali beliau jadi tadi tidak merasa punya prestasi, bahkan saat apa namanya saat munas kaitan dengan asas tunggal itu beliau juga tidak merasa bahwa itu adalah apa namanya anunya beliau, bukan yang merasa gitu. Artinya aku lihat ditolong pangeran itu tuh kok saat bicara soal makam saja itu beliau bilang gitu, aku ini jatah makam nang condro tapi nang kono wis didisiki karo putuku, namanya Bilhaqi Nazar, kakaknya Yau. Terus aku itu tangan yang pani dan aku dikubur nang kono kok saja aku dirian. Wah, ini belum ada rumah untuk itu ya di tempat di Mas Farid. Al-Wafili belum ada, masih Tegalan. Aku di kono. Terus apa sih tanggil no? Oh aku gak duwe ilmu, gak duwe amat. Coba. Itu betul mengungkapkan itu di hadapan saya Mas Farid, satu lagi Mas Wafili di atas panggung. Terus ngomong soal itu soal makam. Akhirnya cerita, Mas Farid cerita soal Jabriya Gusmi dengan nanti dibahas soal ini. Iya tak? Itu ada perhatian, ada intimam dari Bapak. Aku ini dengan itu pantas di salah satu tempat dari dua tempat. Nek boten ting apel, niku ini tambah. Tenang, aku ngono kok iki. Nah, Mas, bapakmu murid pantes sih nek sukses itu di makam orang, aku dan untuk orang tambah. Belum itu terus bapak ya wis, nek ngono nang tambah wae. Aku punya pengalaman nang kono. Jadi ada pengalaman yang tidak bisa ada kesan gitu ya. Ada kesan yang tidak bisa dilupakan oleh Bapak. Tidak tahu apa yang terjadi pada diceritakan. Akhirnya Bapak ya karena itu pesannya masih seger tuh jauh beberapa tahun sebelum jatuh.
ya gimana mau tentang apa? Nah makanya ketika kemudian meninggal di makam sana banyak yang kemudian dari keluarga protes ini sudah selesai ya kali karena ini sudah pesannya beliau seperti itu ya kita jalankan. Nah itu terasa sekali apa itu ungkapkan apa Allah aku lu kan ilmu kan yang aku itu saja nih gak pantas coba itu apa mergo aku ini ilmu aku mau sangat dangkal gitu. Ini cuma ingat ya bahasa terus lagi yang sering saya tiru aku bilang selalu belum aku mau kapan bahasanya seperti padahal beliau kalau dibanding dengan yang lain apalagi dibanding dengan anaknya jauh banget jadi pas anak kombonya pas ke rumah sakit mesetak apa boleh santrena mas aduh saja itu lah jadi dari orang tidak menghargai dirinya ini maka tidak akan ada ujung tidak akan ada ria. Ketika seseorang sudah menghargai bandrol awal maka akan muncul rasa membanggakan diri akan muncul rasa tidak pamer lebih dilempok. Nah apalagi kalau kita merasa diawasi oleh Allah 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 syahidi itu kami ingin pamer kan orang mau meru gak urus aku penting harus melakukan perintah pangeran dan kebenaran itu saja. Padahal rata-rata manusia itu kalau mau melakukan kejelekan tidak ingin ada orang lain tahu. Sebaliknya kalau melakukan kebaikan inginnya semua orang tahu sehingga dia dilem dan menghargai. Karena rata-rata orang kan ada satu manusia yang hampir semua itu ada, tetapi kemudian bisa di-manage dan dikurangi sebagian bisa melakukan hal itu. Apa itu? Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jam, ya sering contohkan jam itu fungsinya apa? Melihat waktu. Jam 50.000 selesai Pak. Tapi kenapa beli yang puluhan juta, ratusan juta? Tas, ya saja ini tas gaya ada, Pak. Tapi mereknya sermes. Wah, harganya 60 juta. Itu rumongso, itu rumongso enteng Pak. Lagi kita terus ya. Bisa apa? Udung. Ya perlunya untuk menutup aurat Pak. Oh, enggak untuk saja, tapi untuk ini keindahan. Ya, itu keindahan itu kan akan diekspresikan oleh orang lain di lebih umum. Ini wah itu sudah sama dengan kita. Sepeda motor biasa, tapi boleh sini tapi dapat penghargaan itu saja. Nah kalau orang sudah di matanya sendiri itu sudah tidak ada nilainya bisa usahakan. Selama kita masih ada belum ning awak, bandrol ning awak, yo gampang tersinggung, ada gampang pamer, gampang ujub. Fakodi khilaf apa teman-teman beto, ikhtilaf persulayan kami. Opo al khobar wal mubtada wal mubtada bi hadzal i'tibar dalam ilahnya i'tibar. Nah, maksudnya itu tadi berbeda antara ini khobar dan mubtada ini punya pengertian itu tadi kejelekan orang kebaikan orang itu saja dinilai jelek apalagi kejelekannya. Wa yahtamilu lam yaqrawa anal ma'na satan makna iku fa kaifa la takunu hali kaya apa ora ono apa masabihi pira-pira alamin man fil waqi dalam kenyataan ini wa nafsil amri ing dalam kahanan perkara iku masawiya pira-pira barangkat Allah. Nah indahu di dalam buku man itu juga memungkinkan makna tadi dikatakan begini, tidak hanya di mata Allah tapi juga jelek di mata pelakunya itu sendiri. Nah bagaimana tidak kejelekannya itu dianggap kejelekan? Ya mesti Pak, kong api ewain dinilai jelek apalagi jeleknya. Fahuwa la ya'takidul kamal, fahuwa mengkotawi man iku layak ada gitu orang yang kataki soman tidak meyakini al-kamala yang kesempurnaan min nafsihi saking awak dhewe man wala yang durulan orang ngali soman ila uyubihi malik biro-biro aibin man biro nyatati man bi'ainil ihtiqali kelawan peninggal ngeremehake. Nah fala yu'addu fala ya'udduha fala ya'udduha orang ngitung-ngitung soman ing uyub orang dan itu uyuban ing piro-piro cacat. Nah,
Ketika ada seseorang kemudian tidak meyakini ada kesempurnaan pada dirinya, saya ini bukan orang sempurna, merasa seperti itu, tapi dia tidak melihat ada aib pada dirinya. Artinya apa? Sebetulnya ada aib tapi tidak dinilai, tidak dilihat dengan bentuk aibnya, tidak dengan pandangan meremehkan. Kalau Anda jujur, Pak, semua yang ada di sini pasti punya salah, punya dosa. Diakui nggak diakui, Pak. Tapi seringkali kadang karena tidak merasa itu sebagai aib, akhirnya sampai nggak ngomong hina. Sajane tahu lah itu so. Wes kalau dibuka tenanan, Pak. Jadi jangan coba, jangan hanya sibuk dengan aib orang lain. Mungkin tahu ini. Delok awakmu dhewe coba. Saya rasa tahu nih pengalaman itu saya tahu. Karena kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul yang memang maksum dijaga oleh Allah. Awet dhewe dilos di pengeran. Dicul wis tos. Titelo gede kaya sapa sing gak tahu nglakoni dosa coba. Andai dosa itu kemudian kita pandang sebagai sebuah aib, ya Allah saya punya aib, dan dipandang sebagai sesuatu dengan pandangan yang remeh, yang hina, sehingga aib itu betul-betul merasa aib, tidak akan orang itu akan sombong atau menilai diri ini baik. Bagaimana sahabat, ada pernah sahabat itu salah satu saat turun dari kuda itu nginjek rumput sampai ke rumputnya ini tercerambut. Loh, itu susah 40 kilo, Pak. Tidak berani mendongakkan kepala ke langit, malu dengan Allah. Karena apa? Rumput punya hak hidup. Ini gara-gara saya turun tidak hati-hati sampai akhirnya rumputnya itu tercerabut. Udah sampean pokoknya berkali-kali ada teror, tidak ada masalah. Padahal bagi orang yang tasawuf, ahli tasawuf, itu dirasa sebuah dosa. Lu nyamuk ini memang makannya darah. Terus darah sing arep diombe nyamuk itu seberapa liter sih dari Anda? Gak ono sak tetes, Pak. Sampai yang suka terima coba. Tidak merasa dosa. Orang kalau ahli tasawuf etik enggak, Pak. Jadi orang benernya obu, Pak. Jumlah seperotan namanya. Lu nyamuk memang makannya darah dicatat no. Banyak cerita-cerita ulama tasawuf yang seperti itu. Jadi Kiai Hasan itu pernah suatu saat katanya pernah ceritanya mau ke TSA apakah Kiai Samsul Arifin yang saya tidak tahu, yang pokoknya mau ke situ dari Python terus sampai kira-kira sepertiga atau setengah perjalanan naik dongkrak, itu di bajunya itu ada semut, ada bilis, Pak. Ada bilis. Ada yang bilis absolut bungkor ya berarti. Kalau dicari sama keluarganya di mana ya? Akhirnya balik, Pak. Usirnya itu suruh balik. Ayo pulang. Kenapa? Hari udah bilis, nesar, kita nesar di keluarganya ada, Pak. Coba kalau kita gimana? Baik. Pak. Enak deh. Kenapa saya saring di anak? Coba. Kita tidak merasa dosa. Padahal itu aib, Pak. Coba bayangkan. Kita berbuat dolim berapa banyak, tapi tidak merasa itu dosa. Ngerasanya boleh kan? Kalau orang yang tasawuf itu waduh seperti itu, Pak. Yang ini maknanya itu karena kita tidak merasa aib itu sebagai sebuah aib, ya tidak merasa jelek. Coba kalau kita menyadari bahwa aib dan dosa kita itu adalah semua dengan pandangan hina, maka itu akan dirasakan sebagai aib. Ini dosa kita juga. Udah pilih soal malah disiram. Ya Allah, nah nih sekali punya anak, punya pendamping, punya keturunan, punya kereta. Nah dia Hasan itu dibalik dikembalikan di tempatnya Allah. Kama huwa hadul ghafilin. Kama koyo sikap huwa kan utama artinya di lan yanduru ila uyubihi bil aini ihtiqar. Kama sebagaimana tidak melihat aib itu dengan pandangan remeh sehingga itu dirasakan sebagai aib. Huwa kan utama iku hadul ghafilina, tingkah itu orang bodoh lali. Kita ini disadari Pak, tidak Pak. Kita ini orang-orang yang lupa bahwa kita banyak melakukan dosa tapi tidak merasa hina.
kocak itu nih tersinggung, dia tersinggung. Kalau kita merasa jelek Pak, insya Allah tak akan tersinggung. Karena itu kalau dimarahi, mendamping dan sebagainya latihan. Ini gampang diumum, tapi aku praktek itu. Karena saya ya Allah, Masya Allah. Kalau menang lu berat, tapi kalau kita merasakan, insya Allah nanti akan apa namanya semakin stabil ya. Hari ini mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa meningkat pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap Allah bisa meningkat dan tahu pengenalan kita pada diri kita sendiri itu juga semakin meningkat bahwa kita ini hamba yang ya rendah, yang remeh, yang lemah, yang macam-macam lah. Faman kanat haqaiquhu, faman waman utawi sapane wong iku kanat ana apa haqaiquhu pira-pira ilmu hakikaten man. Ai ulumuhu kisi pira-pira ilmu liman. Wa ma'arifu lan pira-pira kemarifaten man. Allati ya'rifu akan ngerti ing ulum utawa haqaiq sopan nasu menungso minni saking ingsun. Iku da'awi ya pira-pira pengaku-ngaku. Artinya siapa orang yang ilmu-ilmu nih itu hanya sebagai, padahal itu dia sudah alim Pak, tapi itu dianggap sebuah ngaku-ngaku. Inti dalam buku insun alif ini, wa fi i'tiqadi lakin dalam keyakinan insun, mangkanat haqaiquhu da'awiyah. Ai ulumuhu wa ma'arifu allati ya'rifu an-nasu minni da'abiya indi. Jadi siapa orang yang dia ilmu hakikatnya, kemarifatannya yang dia dapat dariku, kata alif ya atau ya. Kamarnya murid-murid cuma ngomong so pintar, memang dia pintar Pak. Itu saja menurut saya sebagai sebuah pengakuan, ngaku-ngaku saja ini tidak pintar tapi ngaku-ngaku. Karena ini kenapa biasanya guru itu kan beritahu terhadap kualitas muridnya. Lalu orang murid-murid yang memang pinter, terus kemudian itu aja dianggap sebagai pengakuan. Indi dalam buku insun wa fi i'tiqadi dalam keyakinan insun. Fa kaifa la takunu wa hali kaya apa ora ono apa da'abihi pira-pira pengaku-ngakune man iku da'anya pira-pira pengakuan. Loh, orang yang betul-betul alim menurut saya itu dia ngaku-ngaku Pak. Apalagi memang orang-orang yang tidak alim, ya semakin jelas hal itu sebuah nama da'awi. Hanya ngaku-ngaku tok aja. Wong sing alim tenan nih, menurut hemat saya, menurut alim itu hanya pengakuan Pak. Padahal alim tenan. Contohnya tambahan kalau Gus Bah, sopo sih kan? Sopo jadi angkat topi terhadap Gus Bah. Apalan ini. Itu adalah pengakuan, ngaku-ngaku. Aslinya enggak Pak. Karena apa? Ya karena itu kita ipat sama pengeran. Dan harus dicukup, harus diwaipekun. Apa urusan? Kita hanya pengakuan. Ih, musik kau yang mau, aku dianggap ngaku-ngaku. Oh, bener sih. Bahas sih coba jemput ini. Dia tambah nemen itu sebagai ngaku-ngaku. Fihi, iku tetap tinggal dawuh niki mangkana haqaiquhu mak utawi makna utawa perkara takut sama konstitusi Roma ini sama seperti tadi. Kalau kebaikannya saja itu dinilai jelek, apalagi kejelekannya. Kalau pinternya itu dianggap ngaku-ngaku, oh meneng bodoh nih, nggak ngerti kok kepingin dijeluk kiai, ingin dijeluk atau memperkenalkan diri dengan kiai ini. Ini beredar WA kotak-kotaknya loh. Memperkenalkan diri ngaku-ngaku saya, perkenalkan saya Kiai Haji Muhammad Balya Furjo. Aku butuh mau ya Allah Gusti kono wong kiai padahal dia kiai tenan mau kiai tenan kok nyebut dirinya kiai itu gak pantas Pak. Lo iki kok iso nyebut anu selaku wakil bupati nggak usah ngomong wakil bupati kok sak jebul wis seru Pak. Kok si datang memperkenalkan diri ini goblok kita jadi kok sing cerdas Pak. Dia melihat kata-katanya saja sudah patut curiga. Oh nggak mungkin. Mosok masih wakil bupati, mosok masih memperkenalkan diri namanya dan statusnya sebagai wakil bupati dari Bapak Haji Hendi. Oh, itu nyebut jadi Pak Haris barang.
untuk menipu, dan itu banyak yang kena, Masya Allah. Mudah-mudahan yang tertipu itu mudah-mudahan diganti. Sini pun ngomong-ngomong, nah itu karena hasil yang tidak baik. Jadi cukup banyak mengerat, Gus dilacak Gus. Dilacak iya, terus malah kita lapor nol kan polisi ini dilacak, iya ketemu Pak. Oh ini lokasinya ada di sekitar Kendong. Pakai HP ini tuh bisa di tracing. Kita kan artikel ya Allah terus. Ketemu dok, oh ini Kendong, apa menurut dok? Hah? Ya mesti ini tracing kalau cuma track saja, mungkin boleh menelusuri ini ada di mana, ya disuai. Tapi kecekan beda ini, ada sulit itu kan. Terus pasrah orang Gusti udah menurut doa itu. Jadi itu tidak berhenti mulai awal dilatih sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Masih ada. Wakaannahu lan kau sakani musannaf iku yaqulu dawu musannaf ana utawi ingsun fi jamil ahwali ing dalem sekabeh pira-pira tingkah keadaan apapun iku mu'taqidun wa kang nekatake maksud meyakini li tafsiri paling kopeko min nafsi saya dalam keadaan apapun saya merasa diri saya ini orang yang kurang, orang yang banyak kelemahan, banyak kesembronoan. Wa mutarajjil bil afi lan wong kang ngarep-ngarep pengapura minallah saking Gusti Allah. Walaysa lan orang iku ning ingsun apa halatun tingkah takidu kang yakinake sapa ingsun dia kelawan halah yakinake al-kamal. Saya dalam keadaan apapun ini orang yang hina dan butuh pengampunan Allah. Nah, ini kan member dengan yang ditulis oleh Bapak. Saya yakin Pak, ulama-ulama mana saja kalau betul-betul hatinya ini berupaya untuk mengenal Allah, bahasanya itu akan sama, setidaknya mirip. Kita ini hanya pemain Pak, sutradaranya hanya Allah. Nah, sutradara agungnya Allah, Allah sih bahasa. Orang kalau saya Habib Ali Al-Haddad, itu bahasanya batilul taqwa, dohirul taqwa, batilul taqwa. Tapi ini saya tahu ikan bahasanya ubudiyatul zahir wa ubudiyatul batin. Beda tapi maknanya sama, muaranya sama, karena muaranya kepada Allah semua. Jadi beliau kata saya atau lagi, saya ini dalam keadaan apapun, aku ini mongso bahwa saya ini orang yang lemah, orang yang kurang, dan saya butuh pengampunan Allah. Sehingga saya tidak melihat pada diri saya ini ada satu tingkah, ada satu sifat yang itu dengan sifat itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, saya tidak memiliki itu. Walaupun beliau ini oleh ulama-ulama dianggap istimewa, tapi tidak merasa, tetap merasa kecil. Nah, bilang doa yang dibaca oleh kanjeng Nabi, Allahumma ja'alni fi 'ainayya shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan saya dalam pandangan mata saya itu orang kecil, tapi di pandang orang lain orang besar. Itu apa? Tidak sombong dong itu. Sombong itu kalau memandang dirinya besar Pak, padahal ya kekenek biar lain. Nah, ketika orang merasa dirinya rendah, dirinya kecil, itu bukan sombong. Bukan sombong. Orang yang tawadhu justru oleh Allah diangkatnya. Orang itu merasa ciri, merasa kecil, merasa tidak ada artinya apa-apa, tapi oleh manusia dianggap ini orang istimewa. Jadi itu yang ada pada Nabi. Sampai kanjeng Nabi itu diprotes karena saya tidak bilang, ini Nabi dengan guru. Bukan pun Nabi dan dijaga, diampuni dosa-dosa dijaga. Kau dengan kasih sholat sampai sukunya abu, hatta tafattarat qadamai, sampai sukunya abu saking sukunya ngaten. Jawab kanjeng Nabi loh, apalah takun abdan syakura, apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tidak merasa besar. Abang TV baru tidak lagi pun gua ya memang dari aja. Nah ini Pak, ini yang perlu kita hidungi lagi ya. Walaysa halan ya. Wahada mithlu ma taqaddam, wahada utakilah doa atau ucapan ana fi jamil ahwali lahlihi iku mithlu ma sepadane perkara taqaddam kang sudah dikenal bayanin ma min annal kamala saking satemene sifat kasampurnan al mansuba kang den nisbatake apa kamal ilal abdi bari kawula iku nuksodun sifat kekurangan ada tahqiqi ngatasi sejati. Jadi
Sifat kesempurnaan atau kebaikan yang dinisbatkan pada seseorang, wong iki lho pinter, wong iki ahli ibadah, wong iki loman, itu hakikatnya adalah kekurangan bagi orang itu. Tidak ada kesempurnaan bagi seseorang, sebetulnya kekurangan. Fama dunuka, fama ngopotai opo, iku dunuka penyono siro, binuk solihi kelawan kekurangan. Loh, orang yang memiliki sifat kesempurnaan itu aja dianggap tidak sempurna kok. Orang wong titelnya profesor doktor, apa masih profesor doktor itu angin wis pinter, wis puncak, enggak Pak. Itu masih dangkal. Apalagi yang tidak pernah kuliah, mana ada pernah itu. Wong sing apa Quran amal itu masih kurang Pak. Kalau dilihat dari hakikatnya, dia masih banyak kekurangan. Hafal Quran, tapi tidak semua orang hafal Quran mampu mengamalkan isi Al-Quran. Itu kurang sih. Oh, ngapal Quran, tapi masih belum melakukan maksiat. Oh, itu satu kekurangan. Tapi dilihat oleh orang lain, oh, bisa hafal Quran, hafal hadis. Jadi cuma ngapal nonton. Itu sudah dianggap kesempurnaan. Wah, ini akan menjadi bahaya. Karena itu harus counter dengan cara kebaikan yang ada pada diri Anda itu penuh kekurangan. Wis kalau sampai Jember hanya ada satu ahli misalnya, itu pun tetap sama itu penuh dengan kekurangan. Jangan merasa ini ya hebat. Di Jember ini, di Indonesia ini hanya ada dua orang yang mendalami sampai di bidang ini hanya dua misalnya, entah apa misalnya. Terus dia merasa hebat. Itu tak sempat. Itu saja itu adalah sebuah kekurangan, apalagi kekurangannya orang tadi. Ilahi hukmuka, ilahi Gusti ingsun, hukmuka utawi putusan panjenengan, kodo uka tegese putusan panjenengan, an-nafidu kang terus, wa kodo utai dalam putusan F, wa masyiatuka al-qahiratu iku tafsirun, wa masyiatuka utawi masyiah kerso panjenengan, keinginan panjenengan iku al-qahiratu kang nyerang. Jadi tafsirun lima qablahu niki wonten mutang itu jumlah utang itu. Wa masyiatuka maknane wa masyiatuka utawi masyiah utawa kersane panjenengan oleh kersane panjenengan al-qahiratu kang nyerang niki kene khabari di belakang. Jadi wa qawluhu masyiatuka al-qahiratu iku tafsirun nafsiri lima maring da'u qablahu kang tetapi dan sadurunge qawluhu wa asafa lan yafati sapa muslim al-masyiata ing masyiah ing oleh kersane Allah bidzalika kalamun al-qahirah liannaha krono saking masyiah iku in ta'allaqat lamun perhubungan apa masyiah bi husuli nikmatin kelawan hasile siksa wa baliyatin lan napa namine coba kanat mengkono apa masyiah iku qahiratan aran qahirah au bi husuli ni'matin utawa kelawan hasile kenikmatan wa atiyatin lan peparing kanat mengkono apa ta'alluqul masyiah bin ni'mah wal atiyah iku ghairu qahiratin aran ghairu qahiratin. Jadi gini, kehendak Allah yang memaksa itu kalau terhadap sesuatu yang jelek. Kemarin ada orang kejatuhan duit nang kumitir sampai mati nyemek. Itu karena apa? Masyiahnya Allah itu tidak bisa ditolak itu sudah. Masih itu tidak melakukan perjalanan ke sana cuma garis itu tidak akan bisa ditolak. Jadi hal yang tidak nyaman, ujian, cobaan yang kita alami itu sudah karena masyiatullah al-qahirah yang sifatnya menentukan sudah tidak bisa digeser. Al-qahirah itu terhadap sesuatu yang sifatnya tidak nyaman, cobaan dan sebagainya. Tapi kalau masyiah berkenaan dengan kenikmatan dan pemberian dan sebagainya, maka itu tidak al-qahirah, itu bukan termasuk al-qahirah. Jadi ibaratnya takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Nah, begitu. Takdir yang tidak bisa dirubah itu namanya mubrom, Pak. Tidak bisa dirubah. Karena itu, yang tidak bisa dirubah ini yang ada di Lauhul Mahfuz. Semua catatan manusia, pada apa saja yang terjadi di muka bumi itu, semua tertulis dengan rapi, dengan rinci di Lauhul Mahfuz. Nah, yang ada di Lauhul Mahfuz ini namanya takdir yang mubrom. Nah, sementara ada lagi takdir yang ada di catatan malaikat. Sebab setiap hamba itu
dalam kandungan itu mesti perintah dari malaikat Gusti Allah. Ini tulisan umurnya sampai ini, tulisan sampai ini. Nah, jadi catatan yang ada di dalam bukunya malaikat itu namanya takdir yang mu'allak. Kalau dia nanti silaturahim kalau umurnya, nah ini jadi takdir yang bisa dari silaturahim nambahi umur. Katanya umur tidak bisa ditambah lah. Ya setakhiruna sa'atan wala yastaqdimu, katanya tidak bisa ditambah juga. Ini kok bisa nambah? Oh, itu sih iso berubah, itu takdir yang ada di catatannya malaikat, namanya takdir mu'allak. Akhir tahun ada doa akhir tahun, ya kan? Ya Allah, kalau saya ini tercatat di bukunya orang-orang yang celaka, ganti ya Allah agar saya catat di bawah buku orang yang tertentu. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku ya Allah, dekatkan dia ya Allah. Jadikan dia jodohku ya Allah. Maka ngono ae juga. Karena kau tahu yang mau ya Allah. Nah itu yang ada di catatan malaikat. Yang sudah tidak akan bisa dirubah itu catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu yang mubrom, yang sudah pasti sudah terkunci, tidak bisa digeser sedikit pun. Nah, semua yang terjadi di sini di alam semesta itu sudah ada catatnya. Tangan pulau saat ini ngenten itu sama tulisannya lah. Sampai mangkut itu yang tulisannya bisa. Tidak akan bisa sampai hindari. Mangkut sampai. Mau ngerti hendak mau kemauannya. Itu sudah ada semuanya. Karena kullun min indillah. Cuma ma aswabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik balik nang pangeran. Pokoknya kan temuan Korea pangeran wah. Tapi yang jelek kembalikan pada diri sendiri. Jangan dibalik. Yang baik dipek di sini kan pangeran. Pun mengincok ada orang mana baca takbir pangeran itu sopan daya kok. Sia itu lama itu namanya. Salah paham ya paham salah gitu. Pun bahwa sofalan nifati pun tadi iku lam yatruka ini khabarnya hukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu lam yatruka iku lam yatruka orang meninggal karni hukmuka alam masyiatu lidi maqalin mari wong kang duweni ucapan orang meninggal maqalan ing ucapan. Maksudnya begini, jadi orang yang omongannya dianggap mandi ngomong sembur geni ngomong oh seper tenang, itu bukan karena lesannya Pak. Anda yang misalnya diberi kemampuan oleh Allah tidaklah sampai nambah wong waras, itu bukan sampean Pak, itu karena hukum Gusti Allah dan masyiatnya. Jadi kalau ngomong itu mandi itu bukan karena omongannya itu, bukan karena orangnya itu, tapi karena hukumnya pangeran. Pasir telon pagi ini dari beras, kok dari beras tenang Pak? Itu bukan karena dia, tapi karena apa? Hukumnya Gusti Allah, kata Gusti Allah dan masyiat. Untuk sebalikin, pasir dari beras, atau beras dari pasir. Seperti yang ceritanya pernah dialami oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo dulu, itu banyak seperti itu. Lo bintang, lo emas. Jadi mas betulan, bukan mas-masan kan? Tapi sakniki wong sakniki masih yo dumble, sampai dumble pasir jadilah beras masih orang tapi buwer lah ini rasanya bangga jadi bangga pasir. Jadi artinya apa ini? Faidah kana mau kali kalane ono sapa du maqalin ono iku daqolin kang duwe ucapan syadidin kang bener biangkana gambar kelam itu ono sapa du qaulin yang iku ngucap sapa du qaulin bil haqaiqi kelam kira-kira hakikat wa yatakallam malam nyento guneman sapa du qaulin fil ulumi dalam kira-kira ulum ilmu al-irfaniyah kan bangsa pengaweruh lam yaktarro ini. Jadi misalnya ada orang ngomong niku bener apa ya Pak, omongannya kedadian terus serta ngomong soal ulum al-irfaniyah gitu mari ini di Lukas Buddha ini kanji Nabi ini lagi ini di Lukas di luar ini nggak ada uang sing belum nang lawan kok padahal belum ada yang masuk tapi masuk betul lagi. Nah seperti ini orang yang ngomong kok ngomongnya bener ini kilam yang taroh kok ana wajan ini ojo kebujuk sopo zukolin bisa dikatakan menurutku
Saya pernah dulu ada keponakan saya, itu dia cerita katanya punya guru macam-macam juga. Kalau nikah nulis semerang catatan ting aras, medeni berarti kita. Kalau aku semerang, garis tiang ini kalau tiang manku, misalnya kalau sampai kok sepeda motor hati-hati sampai sepeda motor sampai kok meledos bani nang gini, itu saya setuju. Kejadian betul Pak. Yang meledos tenang. Akhirnya terus kemudian, nopo sini, rumong saya hebat. Mau meramal, mau sampai maringan itu, hati-hati sampai maringan ini gitu. Lo kebetulan itu cocok terus Pak. Akhirnya saya gini kan, simbol lakoni sangat 99,9% keliru lah. Kowe kok ngerti nih Paris? Sondi kowe ngerti nih Paris? Katanya kulon ketok nih, ketok catatan ini Paris ketok si anu koyo nopo nasihat nopo tadi. Iki mari ini arep kejadian begini ngalami ini kok semerap loh. Dan itu cocok Pak. Coba orang kalau udah punya ilmu dia merasa dirinya sakti kan? Akhirnya apa meremehkan kepada yang lain, langsung tak kasih sing mbok lakoni sangat berusaha keliru apa dasarmu tak ngerti nek waras tenang ya karena dia tidak tahu hanya kebujuk Pak itu Pak, ditipu sama iblis. Rumong suli hebat ngerti aras lo oleh nih gue data nek ngerti ku aras ku sopo data ini koyo wong kalau ulama tidak ada yang memberikan gambaran yang jelas kecuali bin Zabarjat. Ars itu dari sahabat Joko Intem ini bentuknya koyo apa koyo tidak ada yang menjelaskan, dan Nabi juga tidak menjelaskan. Tidak ada ulama satupun yang menjelaskan tentang ars itu kayak apa. Nah ini hati-hati lam yang tak roh ojo kepucuk ini bila tidak fakat hakama mau teman-teman wis ngukumi sama Allah Gusti Allah wa nafidan lan nerus apa masyiatuhu kersane Gusti Allah bisalbi ini kawan bengkel lian itu kaulin. Nah, selainnya orang ini itu tidak disertai oleh masyiat Allah, tidak disertai dengan keputusan Allah. Tapi nek iki sing ngomong jadi tenang karena apa? Bersamaan dengan hukumnya Allah, kontrolnya Allah dan masyiat Allah. Jadi cocok ngomong hebat. Kalau bisa, minta Tuhan bisa mati takut ya kan. Oh, apalagi ini tahun politik enggak lagi. Oh, mempromosikan diri semacam orang nyurah itu mah bukan karena jangan tertipu, terutama pada dirinya. Kalau orang lain tertipu ya banyak sudah banyak. Nah ketika kita merasa diri ini baik, merasa diri ini punya kehebatan, itu berarti kita sudah tertipu Pak. Cara macam bagus ya. Ketika Anda merasa diri Anda baik, maka Anda sudah tertipu. Ketika Anda merasa sudah macam-macam sudah berbuat baik, punya keistimewaan, itu Anda sudah tertipu Pak. Saya ini mampu Gus membuat begini dengan teknologi ini. Nek sampai jadi rumong saya betul tertipu. Nah, terus kemudian Bal'am bin Ba'urah seperti Bal'am bin Ba'urah kemarin yang sedikit saya singgung. Bal'am itu diberi 3 doa yang pasti akan diterima, diwujudkan pengiran. Muni apa yang akan diwujudkan. Nah, tapi kemudian sampai kemudian istrinya itu minta didoakan agar menjadi perempuan yang paling cantik. Yang ini Bali soalnya. Bali itu ngalah tenan. Ya betul jadi paling cantik. Karena jadi paling cantik akhirnya tidak mau dengan Pak Bro. Ngeri pilihannya. Obat amri kemana ya? Engkau kacung sendiri ini aduh cantik terus. Api biasa kalah sih. Akhirnya orang bergetan malah didoakan menjadi anjing, langsung berubah jadi anjing. Orang yang dikasih doa seperti itu kira-kira apa yang terjadi pada diri Anda? Anda akan merasa diri sebagai wali Pak. Rumong sokong hebat nanti, tapi diberi istilahnya kaulin gitu Pak, menjadi orang yang punya ucapan. Jadi omongannya mati, merah duluan, sampai duluan dari orang. Enggak, ya cuma cobain jadi kadas gitu. Buayanya Pak. Ini uang sih ketempelan ilmu, ketempelan keistimewaan itu sering kali sombong Pak. Kalau dia tidak menyadari, uang itu rokok jatuh titik, rumah saya Pak. Teguh, ini bahaya Pak. Itu bisa apa namanya menipu diri sendiri.
Akhirnya baru bisa diasuh anak ini. Anaknya tanpa ibu kok dibalik kembali pun ibu diroi kali yang jelasan problem sanggup pak kurang ada gitu kan balik seperti semula. Itu apa? Bukan karena balamnya itu, tapi karena masih ada Allah. Dan akhirnya kok sia-sia. 3 dongan itu 3 kesempatan tidak dimanfaatkan. Akhirnya balik seperti semula. Sungguh nama-nama. Nah, kalau yang dikasih 3, kira-kira apa yang Anda minta? Coba, coba. Satu saja. Oh, jangan mau dijawab. Gitu lah. Kok sampai dua itu 3 doa mandi? Apa kira-kira satu yang diminta? Nah, oh, haji. Kalau kita ya kan tenang ya. Sing tak tahu tenang, tapi kalau ngono, ini waduh, terus jompo, terus Bapak juga pernah ditanya seperti itu. Sing sampean harapkan untuk anak-anak sampean itu, Bapak langsung jawab. Beliau masih minta waktu sehari atau 2 hari, baru kemudian jawab. Itu yang tanya di sini ya. Jadi jenengan harapan apa itu? Dan langsung jawab. Begitu selang 1 hari terus ketemu lagi itu jawab. Sorry. Kepingan aja langsung tak dikut. Kalau anak si sukses taat enggak soleh sampai bapak uwi masih dari tukang ngarit aku itu masih uwi dari gembel aku itu asal sholat jamaah mau Quran mau sholawat dan mau tadi ini mau lakukan ini nanti aja aku itu mau tadi ini kan tidak memprotek untuk tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran agama lebih dan pelanggaran aturan-aturan yang ada. Ini kok apa dulu dong? Ini pesannya dengan anak-anak sekaligus dengan santri. Karena santri itu yang dianggap anak pak. Santri ini cuma syaratnya yang nyantri di sini dan dianggap anak itu minimal 2 tahun pak. Lek durung 2 tahun ojo ngaku alumni. Ya wong tau mondok nang astra, turu nang astra. Ini sabilang. Oh mondok seminggu sakulan kuwi dadi alumni. Durung meresap isi ibaratnya orang masakan itu belum meresap. Jadi sini ini 2 tahun Pak. Kalau ingin disebut alumni itu kata beliau apaan tadi? Oh, walidi halin lan ora ninggal opo karone masih ahlan hukumullah niku maring wong kang duweni tingkah ora ninggal halan ing tingkah. Fa ida kana mukalkalane ono sapa duwe halin iku halin wong kang duweni tingkah. Kesaktian misalnya hamidin kang diuji. Yang karena gambar kalau kita orang sapa dua halin iku yaksul hasil lahu kedune dua halin atau kasfun pembuka an umurin hati perkara tahsulu hasil atau umur fil kauni dalam alam. Misalnya ada orang yang punya satu sikap hal ini, satu keadaan, satu kondisi di mana dia mampu kalau pengiran itu diwai nampak jelas terbuka dari hakikat sesuatu Pak. Tahsulu lahu fil qauli hasil. Jadi misalnya gelok wong gambare wong tapi hakikatnya geleng atau macan atau ketek sesuai dengan sifat orang kok memiliki dibuka kaya mulai sehingga itu terjadi kalau bojomu itu wong keren karena aku ketok macan misalnya terus menganu bisa anu lah sesuatu yang anu lah atau nih autotiuhu atau manut intu halin atau ba'dul jamadati sebagian itu barang mati waktu dicoba waktu ini ngorok saya misalnya ada benda mati yang kemudian ya tunduk benda mati itu wal anasir dalam kira-kira materi atau kira-kira bahan ini anasir itu damai unsur itu al-madah bahan ada materi atau jadi misalnya ngeten gitu segini no obat kayaknya nanti itu pernah wait pohon itu dipanggil jebol waktu di morat dan sekarang si orang ngeten itu lagi itu 8 bulan ini dong atau umayu wait coba dulu nah lamun orang uang sing kemudian mampu memanggil pohon sampai lepas dari akarnya misalnya
Itu pun juga karena masyiatullah. Cek kempang tercet ya. Oh biasa gitu ya aja ya. Aku ini film menampilkan atraksikan macam-macam. Aku lah ya biasa. Mau baca kekosokan di pikiran, gitu aja kok repot. Nah, ini kan bahasanya Gus Dur. Itu penuh dengan nilai Pak sebetulnya, bukan meremehkan. Enggak. Bagi orang yang ahli tasawuf melihat dari kacamata tasawuf ini luar biasa. Kepasrahan Gus Dur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengandalkan Allah. Gitu aja repot. Mau kesokan di pengiran apa sih repot? Ada. Kok ini begini? Iya sudah tenang. Jadi pada pengiran itu repot. Nah, ini apa dengan dituduh begini? Ya kamu mau diturunkan isya, nomor repot. Ya kok lah harus bener begini. Salah. Tidak beban, karena apa? Menyadarkan pada Allah. Tapi bagi orang lain yang lihat, Gus Dur remeh, kesannya kan begitu. Itu adalah sebenarnya adalah kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Semuanya kalau sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang repot, tidak ada yang sulit. Walaupun itu tidak masuk akal sekali. Jadi sekedar pangeran apa? Jota aku, ya qala li sahibihi la tahzan, inna Allah amanah. Kalau tidak mungkin sudah silakan. Kalau Anda kemudian kejar-kejar orang, pas sembunyi di rumah, ya, di kolong kasur, uang ini seketok, gue sudah kan, kira-kira apa sih terjadi kan? Tak akan memer. Padahal kaki sudah kelihatan. Loh, nek, walaupun sudah, waduh, sekarang kemarin ini bisa. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Belakang pasukan, depan lautan. Apa yang terjadi? Kebunuh, ketemu. Mulano. Yang gini coba mau terkenal. Oh lah, yang ada nama-nama. Begitu dipukulkan sesuatu yang di luar nalar terjadi. Tidak ada yang repotnya benar. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu bukan meremehkan, tapi membesarkan hati betapa dia mendominasikan kepada Allah. Gitu aja repot. Gus itu kenapa nih? Bukan kau cari orang habis orang nih. Aku lah menyentak etok. Jadi antara mereka kalau antara guru dengan enggak itu kan lebih hari. Karena itu dingin juga. Tapi ngorok. Itu waktu rapat rapat dengan kepala negara. Ya Gus itu kelihatan kayak mendengarkan. Tapi waktu itu dem kita berbeda. Nah ini ngorok. Ini bagus jangan. Cari ngorok. Yang kan yang jadi ngomong orang ternyata begitu giliran Gus Dur untuk pidato, semua apa yang telah disampaikan oleh kepala negara itu dikupas oleh Gus Dur. Nah, itu terus dianggap Gus Dur wali istimewa. Tapi Gus Dur sama sekali tidak merasa dirinya istimewa. Nah, itu yang istimewa di situ juga. Tidak merasa istimewa. Nah, ini kau harus ngaku istimewa, mengistimewakan diri. Alhamdulillah. Tidak main bon. Lam yaftar omong jawab niko ida kana da halin hamidin yang kana tasmalu kasbul hanwuri tasmalu fil qawni awdud yang huwa ahlul damada wa nasir lam yaftar mongko ora kebujuk atau ojo kebujuk sapa du halin bidzalika kan konfusul faqad hakama teman-teman wis menghuni Allah Gusti Allah wa nafidan lan terus apa masyiatuhu kersane Allah bisa digori lan dedel liyane lu halin kama wa musyahidun kama koyo nomor khusul wa kamu dalam maiku musyahidun kang den tingali kathiron lan akeh. Nah, jadi banyak sekali terjadi seperti itu nggih, orang-orang yang lu halin memiliki power gampangnya oleh. Nah, itu semua bukan seperti akan secara linear ya, pejabat-pejabat yang punya kekuasaan. Terus ini silakan, ini lakukan, ini begini. Dan itu terwujud semuanya, Pak. Itu bukan karena dia, tapi harus jangan tertipu itu karena ada masyiatullah dan ada hukum. Fahadal makna mengatakan mana itu yujibu, natapaki wahadal makna lil abdi maring Allah, natapaki at-tahaqquq ing nyataake. Fi maqamil khaufi dalam maqam khauf ini. Wa anda min irtirari lan ora ana kebujuk bisa ing lawan suci min aqwali sanging pira-pira omongane
abad wa ahwadilan biro-biro tingkai abad linufudi hukmillahi krono nerusi berlangsungnya hukum Gusti Allah Ta'ala bokoh lima syiatilan panyerengi oleh kersane Allah. Jadi sikap seperti itu ini akan membuat seorang hamba ini semakin menyatakan dirinya ini terus di dalam makomil khauf, selalu khawatir apa? Khawatir untuk tertipu, khawatir nanti akan kepleset dan sebagainya, sehingga dirinya dengan kekhawatiran itu tadi bisa selamat dari tipu daya nafsu dan tipu daya iblis, baik dari ucapannya, omongan mandi, atau dari sikapnya ini apa namanya memiliki keistimewaan misalnya, karena semuanya itu tidak lepas dari berlangsungnya hukum pengeran. Jadi sampean ono kebaikan apa saja balik pada pengeran. Ojo rumongso sampean sing hebat, punya pengikut banyak, ini penyebab lah. Rumongso dari hebat, semua manut ke saya, semua ini menghadap ke saya misalnya. Lo ojo jangan kowe hebat, kalau anda tertipu dengan itu maka anda kepleset juga. Karena itu hati-hati agar tidak bersikap seperti itu tadi, agar kita menstempel diri, menyatakan diri bahwa aku ini orang yang terus masih di dalam kekhawatiran yang tinggi, fi khatarin alim. Ilahi misalnya maaf, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Al-Fatihah.